Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Wina dan masih dengan Bapak Wahyu yang tadinya kita udah ngebahas nih sebelumnya tentang apa itu relasi sosial dan apa hubungannya tentang apa relasi sosial dengan pemaafan. Aku mau nanya nih Pak, Ya, apa sih Pak, apa respon pemaafan individu yang biasanya muncul pasca konflik dalam relasi sosial? ya. Jadi tadi kita udah bicara depannya ya, pengantar dan segala macam ya, Mbak Wina. Nah, eh, setiap konflik itu ada efek atau ada akibat gitu ya. Biasanya ada pihak yang merasa tersakiti gitu ya, ada pihak yang agresor dan ada yang merasa tersakiti. Kayak misalnya tadi ceritanya saya marah-marah gitu ya sama Mbak Wina gitu. Nah, respons dari orang yang tersakiti, nah karena kita bicara dalam konteks pemaafan, eh, yang paling berat ya nggak memaafkan gitu kan. Nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin satu momen dalam hidupnya yang betul-betul membuat dia merasa terluka, ya, menyinggung harga diri gitu ya, dan merasa betul-betul tersakiti sehingga dia tidak memaafkan, dia tidak bisa memaafkan. Pokoknya sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan, misalnya kayak gitu. Ya drama-drama gitulah ya, kayak di lagu-lagu, kayak di sinetron-sinetron misalnya kayak gitu ya. Itu respons pertama yang kita bisa sebutkan. Individu yang merasa tersakiti tidak akan memaafkan gitu. Kemudian ada juga yang gini, saya tidak akan membalas dendam, juga nggak mau maafin gitu. Artinya biarkan nanti waktu yang menjawab. Nah, persoalannya kan kalau kita bicara soal waktu itu kan nggak berbatas ya. Kita nggak pernah betul-betul tahu when the time is actually come gitu loh. Maksudnya kapan akhirnya kita dibukakan insight untuk bisa memaafkan, kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti sampai kita mati kita nggak pernah dapat ide untuk memaafkan orang tersebut gitu ya misalnya, karena kita menyerahkan segalanya pada waktu, pada sesuatu yang kita aja juga nggak tahu batasannya itu apa gitu. Nah, ada juga yang melakukan pemaafan, bentuknya itu adalah decisional forgiveness. Nah, decisional forgiveness itu kita memaafkan tapi levelnya adalah di level memutuskan. Lo maafin gue nggak nih? Yaudah deh gue maafin lo, misalnya kayak gitu ya. Tapi gitu ya, kalau ditanya betul-betul kayak masih ada yang mengganjal gitu ya, masih ada perasaan tidak nyaman kalau berinteraksi sama orang-orang yang pernah nyakitin gitu, karena memaafkannya itu ada di level decision gitu, belum sampai betul-betul ke level yang paling dasar, belum betul-betul memaafkan secara secara paripurna, secara menyeluruh gitu misalnya. Itu decisional forgiveness gitu. Nah, ada juga yang sampai ke emotional forgiveness. Nah, kalau udah emotional forgiveness ini ya betul-betul saya sudah memaafkan kamu secara secara tulus, secara ikhlas gitu ya. Saya bukan hanya tidak lagi mengingat, tetapi saya benar-benar melupakan gitu. Saya sudah completely forgive you gitu. Ini adalah jenis pemaafan yang levelnya paling tinggi, yang paling susah gitu kan. Kadang-kadang kita ngerasa kita udah betul-betul memaafkan, tapi ntar ada momen di mana kan udah gue bilang kan dulu lu begitu lagi sih, lu kayak gitu tuh ya. Jadi kayak yang masih ada sisa-sisa rasa jengkel gitu kan kadang-kadang, atau rasa kecewa. Itu memang level paling tinggi ya kalau kita bicara tentang emotional forgiveness gitu, Mbak. Oke. Tadi kan Bapak udah bilang ya, apa yang tidak memaafkan gitu. Nah, apa sih efek respon nih kalau kita tuh tidak memaafkan individu atau kelompok? Ya. Jadi gini Mbak, orang yang menyakiti kita itu kan bisa individu dan bisa kelompok ya gitu. Ya kalau kita dibully rame-rame kan berarti si geng itu tuh yang nyakitin saya gitu kan. Jadi orang yang menyakiti kita itu bisa personal, bisa, tapi juga bisa kelompok gitu.
Cuman memang kadang-kadang kalau personal itu kadang suka lebih dalam ya, karena biasanya relasinya lebih intens gitu ya, lebih intim gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak memaafkan? Tentu ada efek-efek negatif ya. Efek-efek negatif itu larinya itu bisa ke fisik. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya kita sudah pernah bicara ya, larinya ke fisik, bisa juga larinya ke psikis gitu ya. Kalau bicara fisik kadang-kadang gini, amarah yang disimpan, kemudian dendam yang disimpan, itu bikin hidup kita itu jauh dari nyaman gitu ya. Ada orang yang bilang gini, kalau lo nyimpen sampah gitu ya, lo nyimpen dendam sama juga nyimpen sampah, dan kalau lo nyimpen sampah itu cuma masalah waktu, itu akan menggerogoti bagian tubuh lo gitu, misalnya kayak begitu. Ada juga orang yang bilang gini, biasanya nanti bagian tubuh yang diserang adalah bagian tubuh yang paling lemah gitu dari kita ketika kita menyimpan emosi negatif itu. Makanya orang yang marah mungkin jadi gampang pusing gitu ya, atau gampang capek itu, kadang-kadang sampai lehernya sakit, ada back pain segala gitu ya. Itu efek fisiknya. Nah, kalau efek psikologis yang jelas adalah kita nggak tenang ya, kita nggak tenang gitu. Kadang-kadang konyolnya adalah orang yang bermasalah sama itu malah damai-damai aja gitu. Kita aja yang kayak cacing kepanasan gitu kan. Memang kalau buat saya konflik kalau bisa itu diselesaikan. Selama tidak diselesaikan ya kita ngebawa itu sendiri. Kadang-kadang kesalahpahaman aja bikin kita sulit untuk memaafkan. Tapi begitu udah di-clearkan, ya gitu doang ternyata masalahnya gitu kan. Nah, jadi memang perlu di-counter gitu sama orang yang melakukan. Saya kembali lagi, perasaan-perasaan tidak nyaman, kita jadi nggak tenang, kepikiran gitu ya. Contoh sederhana misalnya ada orang yang pacaran kemudian putus gitu ya, karena orang-orang bilang pacarnya selingkuh gitu, karena cemburu dia marah, dia mutusin gitu kan, terlepas dari benar atau enggak misalnya kayak gitu. Itu pasti dia kan nggak tenang, marah tapi tetap kepo, stalking misalnya kayak gitu kan, karena ada sesuatu yang pengen kita lepas tapi kita tarik ulur, kita masih pegangin itu gitu ya. Itu nggak nyaman, hidup kita nggak tenang. Ada yang sampai kebawa ke dalam alam mimpi kan, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ketika kita tidur, alam bawah sadar itu kan tidak terkekang, muncul dalam bentuk mimpi dan segala macam. Jadi memang efeknya itu bukan sesuatu yang nyaman ya, baik secara fisik maupun secara psikologis gitu. Nah, kalau kita bicara emotional forgiveness, kelar, karena kita udah melepas. Tapi kalau yang belum memaafkan, menunggu waktu memaafkan gitu kan, kayak kalau orang bilang kan, time will heal. Kalau saya sih ketawa aja. Waktu yang menyembuhkan, waktu bukan dokter, semuanya kan ada di kita. Apalagi kalau waktu hidup kita habis sebelum waktu hidup ini selesai, mau gimana, misalnya kayak gitu kan. Nah, ada efek negatif lainnya, Mbak Wina. Selama itu belum terselesaikan, relasi sosialnya jadi berubah, gitu ya. Kayak misalnya, saya kesel, saya marah-marah sama Mbak Wina. Amarah saya terselesaikan, saya biasa aja. Orang yang saya marahi kan nggak segampang itu untuk bisa move on, gitu kan. Lah kok gue dimarah-marahin sih, salah gue apa? Misalnya kayak gitu. Bisa jadi nanti Mbak Wina sikapnya ke saya berubah. Jadi tidak respect, tidak peduli, tidak mau mendengar misalnya, menjauh gitu kan. Kadang-kadang orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah, ya dijauhkan, dia menjauh dari orang itu. Jadinya jadi nggak dekat lagi, menghindar, nggak mau diajak ngomong, segala macam gitu. Jadi ada perubahan sikap, kita jadi ngelihat orang yang menyakiti kita secara negatif, jahat, culas, nyinyiran, misalnya kayak gitu. Kita merasa punya hak karena kita bilang kan saya yang tersakiti, gitu. Boleh dong saya bilang dia orangnya jahat, wong saya yang tersakiti, misalnya kayak gitu. Jadi ada perubahan sikap, relasi sosial juga jadi buruk, gitu. Kita jadi sikap kita pasti berubah.
tanya deh sama diri kita sendiri, kalau kita ketemu sama teman yang pernah ngeledekin kita sampai kita sakit hati, apakah masih sama? No, everything akan berbeda gitu ya. Things will never be the same gitu. Yang paling jelek ujungnya yaitu pasti balas dendam gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang nggak bisa balas dendam, gue doain deh, misalnya kayak gitu, gue doain deh biar dia begini misalnya kayak gitu. Karena merasa kan saya tersakiti, doa saya pasti dijabah kan kayak gitu. Ya itu efek-efek negatif ketika kita belum mampu memaafkan ya, mulai dari hal yang ringan sampai yang berat. Kadang-kadang saya selalu bilang gini, coba dicek deh, kita marah sama orangnya biasa aja sama kita yang kayak cacing kepanasan. Yang rugi kita kayak gitu. Oke, Pak Wahyu. Oke, pembahasannya seru banget ya. Kalau gitu jangan kemana-mana nih teman-teman, kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Sampai jumpa.